Shalom, apa kabar pagi ini? Tentunya ada sukacita dan damai sejahtera. Kita bersyukur pada pagi ini kita sudah melewati malam yang panjang, dan pagi ini tentunya saya dan saudara sudah memiliki badan yang segar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini sebelum kita beraktivitas sehari-hari. Kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Dan pagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan kepada saya membawakan renungan pagi ini. Dan kita semua wajib bersyukur pada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas pada pagi ini. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami ingin mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini sebelum kami melangkah, kami mau belajar merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami boleh mengerti dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tertarik pagi ini membawa tema tentang pentingnya membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pentingnya membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tema ini saya ambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 yang isinya demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya menggarisbawahi tentang bagaimana hubungannya indah. Kita belajar dari pengalaman orang di sekitar, dan ada banyak firman Tuhan yang kalau kita mau belajar bahwa iman seseorang tidak akan mempengaruhi berbagai warna yang boleh dia lewati. Karena kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4, di situ kita bisa melihat bagaimana sukacita orang percaya ada di dalam hati dan tidak ditentukan oleh keadaan secara lahiriahnya. Penganiayaan tidak dapat melenyapkan damai sejahtera atau sukacita. Misalnya kita ditekan, kita diintimidasi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, masa itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan kalau dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 juga bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pemimpin yang akan menghancurkan menjadikan kekuatan bagi saya dan saudara, dan memberikan kasihnya untuk menjadikan sebagai seorang pemimpin di depan kita, melindungi kita sehingga musuh-musuh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun juga Tuhan Yesus selalu ada bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering melihat banyak artis ya, tokoh-tokoh politik, orang-orang terkenal di layar kaca. Kalau ditanya, kenal sama ini enggak? Wah, kita bisa kenal sama mereka. Dan kalau kita mau jujur, tidak banyak dari kita semua yang sesungguhnya mengenal pribadi orang-orang terkenal itu. Dari cara pakai bajunya, model gayanya, kita mengenal. Dan kita secara jujur kita nggak kenal banget kehidupan keluarga mereka, masa lalu mereka maupun kesehariannya yang kita lihat secara lahiriah. Berbeda jika kita mengenal mereka
bukan hanya nama dan wajahnya saja, tapi kita mengenal secara pribadi. Kita akan mengetahui keluarganya, kehidupannya, mungkin hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui, kita bisa tahu. Bahkan kalau boleh kita jujur, terkadang kita dengan pasangan kita sendiri pun kita tidak bisa mengenal secara pribadi. Karena apa? Kurangnya komunikasi, kurangnya sebuah hubungan yang hangat. Itulah pengenalan gambaran yang ada di dunia ini. Namun dengan Tuhan Yesus pun juga demikian. Kita tidak bisa mengetahui isi hati Tuhan, kerinduannya Tuhan terhadap kita jika kita tidak memiliki hubungan pribadi. Tidak ada komunikasi yang erat, maka kita tidak bisa mengenalnya secara pribadi. Hanya dengan mengenal Tuhan saja secara pribadi, kita bisa paham apa sih yang mau Tuhan maksud dalam hidup kita. Karena Tuhan akan mengirimkan rohnya, karena kita hanya ibaratnya bisa beroperasi di dimensi supranatural jika kita mengenal Tuhan dan seperti Tuhan mengenal kita. Semakin kita mengenal Yesus lebih dalam, maka dimensi roh tersebut akan semakin melekat dalam hidup kita. Akan semakin dia bergerak, semakin dia berupaya menyempurnakan apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita belajar seperti Paulus yang menghadapi Yesus dan kuasa kebangkitannya. Paulus waktu itu kan masih menjadi penganut Yahudi yang begitu keras. Itu sebabnya setelah dia bertobat, dia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk mengenal Yesus, bahkan lebih dari rasul-rasul lainnya. Paulus sungguh-sungguh membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Dia tidak main-main membangun kehidupannya dengan pujian, penyembahan, doa, puasa. Dia mengambil saat teduh. Itu adalah komunikasi dasar kerinduannya Paulus terhadap Tuhan. Yang membuat Paulus akhirnya dapat level. Ada tingkatan pengenalan tentang Yesus dan kuasanya yang sangat dalam. Saya belajar banyak dari Paulus ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sesungguhnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan memperdalam level pengenalan dan pewahyuan kita tentang kuasa Yesus Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Karena sesungguhnya hubungan pribadi dengan Tuhan sangat intim. Jika kita mau jujur, jiwa kita tidak dekat dengan Tuhan, jiwa kita kosong. Jika kita tidak intim, tidak ngefriend, tidak ada satu hubungan yang indah, jiwa kita hampa. Saya berterima kasih dan wajib bersyukur bahwa di gereja GPDI Narwastu Bima ini sangat peduli dengan menyediakan fasilitas supaya jemaat bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Renungan pagi kali ini, ya setiap pagi seluruh hamba-hamba Tuhan terlibat untuk membawakan firman Tuhan, renungan untuk kita dengar bersama. Ada kegiatan-kegiatan wadah yang bisa kita ikuti, ada kegiatan doa puasa yang dilakukan setiap Jumat. Bahkan ada ayat-ayat pendek yang dikirimi oleh seseorang ibu yang secara rutin merupakan awal kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan tersebut? Karena zaman canggih seperti ini, ketika orang bangun yang dipegang HP. Namun ketika melihat ada WA dari ibu tersebut, otomatis akan dipencet, dibaca. Paling tidak ibu itu sudah melakukan satu tindakan untuk mengingatkan pada saya dan saudara untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kelihatannya mungkin sepele, hanya sebuah ayat. Namun mengingatkan pada kita untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk sebuah pertumbuhan rohani yang sehat dan kuat perlu konsisten. Kita perlu konsisten, kita harus setia dan tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan atau berdoa hanya satu hari sekali. Pagi hari aja cukup, sepanjang hari lupa. Gak bisa seperti itu. Namun kita harus konsisten secara berkesinambungan, terus menerus. Setiap saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita tidak perlu bersekutu dengan secara langsung ya, bisa di dalam hati.
ketika kita melakukan pekerjaan kita dimanapun, supaya kadang kan keintiman itu kan rahasia kita dengan Tuhan. Secara jasmani saja, kalau kita makan satu hari sekali aja dibandingkan dengan orang yang makan 3 kali sehari, pasti akan beda, kekuatannya akan beda. Sama seperti kita minum obat, kebanyakan obat harus diminum 3 kali 1 sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah ada menunya 3 kali 1, diminum 1 kali 1, kira-kira bakal sembuh enggak? Enggak. Itulah yang Tuhan mau. Kita tidak hanya cukup 1 kali sehari berdoa di pagi hari, namun konsisten sepanjang hari. Di saat kita berdoa, ya Tuhan lindungi saya, sertai saya, ya Tuhan berkati saya, lindungi keluarga saya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, ya Tuhan tolong mereka, lindungi mereka. Kita peduli. Bapak Ibu sudah terkasih, kita bisa melihat Tuhan Yesus menjadi satu teladan yang sangat sempurna bagi kita semua. Karena apa? Tuhan Yesus membangun terus-menerus hubungan intim dengan Bapaknya di surga. Pagi-pagi masih gelap, dia duduk diam di bawah kaki Tuhan berdoa. Di balik apa? Kesibukannya dia melayani orang. Saya belajar banyak seperti ini. Kenapa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan mujizat-mujizatnya yang Tuhan beri kepada kita. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus juga melepaskan diri dari keramaian dan datang kembali kepada Tuhan ketika dia merasa tidak mampu untuk melakukannya. Malam hari, ketika orang sudah tidur, dia datang ke Bapaknya di surga. Dia memberikan waktu yang khusus untuk bersekutu, bercerita, curhat, berterima kasih. Mungkin hal ini tidak mudah, namun kita mencoba untuk belajar. Itulah sebabnya kenapa penting sekali bagi kita semua untuk terus-menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang harmonis, yang indah. Namun memang kalau kita boleh jujur, ada banyak kendala di banyak kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat kita sudah disibukkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam kesibukan yang secara tidak langsung menjebak kehidupan kita semua, kita membuat lupa. Mari Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama belajar membangun persekutuan yang intim, yang kuat, yang konsisten dengan Tuhan, sehingga kita memiliki roh Tuhan yang semakin lama semakin dibangun dan dikuatkan dan melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Kita peka dengan apa maunya Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu terkasih, kita coba belajar membangun sebuah hubungan yang intim, yang indah bersama Tuhan. Biarlah renungan pagi ini yang singkat memberi kekuatan bagi saya dan saudara, dan kita mau sama-sama belajar membangun sebuah hubungan yang spesial bagi Tuhan. Kalau kita sudah bisa menjalin hubungan yang spesial bagi orang-orang di sekitar kita, mari kita membangun hubungan yang sangat-sangat spesial dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang memberkati kita, yang melindungi kita, dan memberikan kita nafas kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami rindu semakin hari kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Pada pagi hari ini ajarilah kami semua untuk belajar membangun hubungan secara pribadi, sehingga kami memiliki level pengenalan dan pewahyuan tentang kuasa Tuhan yang semakin dalam bagi kami. Berkati kami sepanjang hari di saat kami beraktivitas. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni setiap kesalahan kami dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.